wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin ikut berkontribusi dalam pengadaan buka dan sahur selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan dimohon untuk senantiasa waspada dan dimohon untuk menyimpan di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, mohon untuk senantiasa mengawasi putra dan putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Kami dari DKM Masjid As-Sofia mengajak dan mengundang para jamaah sekalian untuk hadir. Pada malam hari ini ada kajian iktikaf yang akan diisi oleh guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, membahas kitab Al-Arba'un Al-Qordiyah atau 40 hadis mengenai hutang piutang, malam ini pukul 10 malam. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Istikhori MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah korpak pada malam kemarin sebesar Rp1.810.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Istikhori MAG, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu kerugian yang sangat besar bagi kita semua apabila Ramadan berlalu sementara dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan, kita berharap semuanya dapat juga menghapus dosa-dosa kita. Allah memaafkan segala kesalahan. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadrahmakumullah. Oleh karena itu
Yang jadi pertanyaan kita, apakah kita termasuk orang yang istiqomah dalam beribadah? Setelah begitu hebatnya mungkin kita beribadah, pandangan kita terhadap diri kita mungkin lebih meningkat di bulan Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang istiqomah setelah Ramadan pergi meninggalkan kita dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti dengan bulan Ramadan? Karena kita begitu semangat ibadah di bulan Ramadan, harapan kita adalah kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mulia sesuai dengan tujuan ibadah puasa adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa yang menjadi indikator ciri orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah saum Ramadan? Yang menjadi ciri orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan, yang pertama adalah orang yang dalam jiwanya tumbuh perasaan khawatir, perasaan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil. Takut, khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang penuh khawatir, jangan-jangan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan saum Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan tilawah Qur'annya tidak diterima. Jangan-jangan qiyam Ramadannya juga tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan zakat, infak dan sedekahnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat khawatir itu terjadi. Karena begitu khawatirnya kemudian timbul di dalam jiwanya sifat atau sikap roja penuh harap kepada Allah agar semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dia dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Orang yang khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di dalam jiwanya juga merasa bahwa ibadahnya sangat sedikit dibandingkan dengan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa sedikit ibadahnya kepada Allah, kemudian dia berusaha meningkatkan kuantitas, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan akselerasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa 2 hari ke depan bulan Ramadan, tentu kita berusaha untuk meningkatkan keimanan, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian setelah kita meninggal atau Ramadan meninggalkan kita, kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatiran tadi, kemudian dia juga berusaha untuk tidak berbuat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tidak berbuat zalim lagi kepada orang lain, dan berusaha untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekhawatiran orang yang berhasil dalam ibadah Ramadan, yang mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kemudian yang kedua, indikator kedua orang yang berhasil dalam ibadah Ramadan adalah menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai manhajul hayah wal amalu bitanjil. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, meskipun dia suka, maka kemudian dia tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, walaupun dia tidak suka, dia kerjakan. Semua aktivitas kehidupan sehari-hari dia dijalankan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bermasyarakat, dia senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Bermuamalah juga senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Kehidupan sosialnya juga dia berpedoman kepada Al-Quran. Berpolitik juga dia berpedoman kepada Al-Quran. Mendidik istri dan mendidik anak-anaknya juga berpedoman kepada Al-Quran.
Kalau kita semua melakukan hal yang sama, maka kita tidak akan menemui kesesatan, tidak akan tersesat dan akan selamat minad dunya ila akhirah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadilu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasul. Kalau kita berpegang kepada dua hal tersebut yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka kita akan selamat selamanya baik di dunia maupun di akhirat. Pendek kata, semua aktivitas kehidupannya, maka dia akan selalu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya umat Islam berpegang teguh kepada dua hal ini, maka umat Islam tidak akan terpecah-pecah, tidak akan terkotak-kotak, dan tidak akan ada lagi orang-orang yang bersifat munafik terhadap ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian membacanya pun ini adalah pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an yang begitu luar biasa pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan hadis yang begitu terkenal yang sering dibacakan oleh para khatib kita, man qara'a harfun min kitabillah fahuwa hasanatun. Siapa yang membaca huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihha, dan setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, bukanlah alif lam mim itu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tetapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, dan mim adalah huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf. 1 huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau bulan Ramadan ini kita hatamkan sampai 4 kali hataman, pahalanya luar biasa. Huruf dalam Al-Quran yang menurut para ulama berjumlah 1.027.000 huruf kurang lebih. Kalau 1 kali hatam kita akan mendapatkan pahala 10.270.000 huruf. Bayangkan kalau 1 bulan kita 4 kali hatam, pahala yang luar biasa kita baca. Bahkan dalam keterangan lain dijelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an itu pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat, memberikan syafaat dan menjadi teman buat kita. Oleh karena itu, kalau dalam Ramadan saja, dalam keadaan berpuasa saja kita bisa menghatamkan 2, 3 sampai 4 kali hataman. Kenapa tidak kalau kita tidak berpuasa dalam keadaan hari biasa? Mungkin bisa lebih. Inilah dituntut keistiqomahan kita di dalam membaca Al-Quran. Kita hiasi lidah kita, kita hiasi mulut kita, kita basahi mulut kita dengan banyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang berhasil dalam ibadah Ramadan adalah asyukru alal jajil. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha bil qalil, dan ridha atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun pemberian itu sangat sedikit. Orang yang berhasil dalam ibadah Ramadan senantiasa dia bersyukur kepada Allah atas segala pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak. Kebanyakan manusia ketika diberikan rezeki yang banyak dia bersyukur kepada Allah, tapi manakala dia diberikan rezeki yang sedikit dia tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskur qalilan lam yaskur katsiran. Orang yang tidak pernah bersyukur dengan yang sedikit, dia pun tidak akan pernah bersyukur dengan yang banyak. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, sebagai orang yang beriman kita wajib mensyukurinya. Bagi orang yang beriman, nikmat itu adalah ujian. Kalau dia diberikan nikmat yang banyak juga merupakan ujian. Apakah dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia diberikan nikmat yang sedikit juga ujian. Apakah dia ridho, ikhlas, sabar menerima nikmat yang sedikit tersebut?
Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam Ibrahim ayat yang ke-7, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah. Tapi manakala kita kufur, Allah telah menyiapkan siksa yang teramat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kalau kita membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dihilangkan dari penyakit hati, penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit yang begitu berbahaya kalau hinggap di dalam diri kita. Karena penyakit ini akan menggerogoti sendi-sendi keimanan di dalam jiwa kita. Penyakit ini sangat berbahaya, penyakit yang manakala melihat orang lain susah kita menjadi senang. Dan ketika melihat orang lain senang kita menjadi susah. Ini penyakit yang berbahaya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Penyakit ini sangat berbahaya. Inilah penyakit yang hidup di dalam salah satu putra Nabi Adam, itu Qabil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ciri atau indikasi orang yang berhasil dalam ibadah Ramadan adalah wal isti'dadu liyaumi rahil. Orang yang senantiasa mempersiapkan hari esok, hari yang sangat panjang setelah kematian, yaitu hari akhirat. Mati adalah rahasia Allah. Ya manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, akan mengalami kematian. Manusia tidak pernah tahu kapan dia mati, semua adalah rahasia Allah. Ada bayi yang baru dilahirkan kemudian mati. Ada orang yang tidak sakit, sehat dalam keadaan sehat walafiat, siang masih berbicara, kemudian sorenya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah rahasia Allah. Ada orang yang sudah tua, sakit-sakitan, tapi masih diberi kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kematian. Sekedar ilustrasi, kita mungkin kenal sahabat Khalid bin Walid. Setelah dia masuk Islam, semua peperangan di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dia ikuti dengan harapan dia mati di medan perang. Tapi yang terjadi, Khalid bin Walid justru bukan mati di medan perang, tapi dia mati di tempat tidur. Pun demikian dengan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi munafik yang pura-pura masuk Islam. Dia ikut berperang, tapi dia takut dengan berperang karena khawatir kalah. Dia ikut di barisan belakang karena kekhawatiran kalah. Tapi apa yang terjadi? Justru Abdullah bin Sabah yang mati di medan perang karena lari ketakutan. Inilah semua mati adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku diri kita orang beriman. Kalau kita mengaku diri kita orang beriman, di mana kita mati tidaklah begitu penting. Kapan kita mati juga tidak terlalu penting. Yang terpenting bagi kita adalah dalam keadaan bagaimana diri kita ketika kematian itu datang. Apakah dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau malah sebaliknya, dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menghendaki kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, itulah cita-cita kita. Kalau selama ini kita punya cita-cita bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup mewah, bagaimana hidup sejahtera, maka mulai saat ini kita harus punya cita-cita bagaimana mati yang enak, mati yang bahagia, mati dalam keadaan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Kita mohon kepada Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah tidak datang tiba-tiba, tapi husnul khotimah direncanakan. Mulai kapan? Mulai saat ini kita merencanakan kematian yang bahagia, kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah Ramadan nanti meninggalkan kita, kita semua dalam keadaan fitri, suci, bersih hati kita, jiwa kita,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan gelar yang paripurna, manusia paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.